Tiada lagi yang tertinggal di Indonesia Emas 2045. Salah satu isu yang menjadi prioritas nasional adalah program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Isu mengenai percepatan pembangunan daerah tertinggal berbasis kabupaten ini menjadi salah satu isu prioritas. Isu ini merupakan tujuan nasional sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 yang mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Rata-rata capaian indikator makro indeks pembangunan manusia atau IPM di tahun 2019 pada 62 kabupaten daerah tertinggal adalah 58,91. Sedangkan pada daerah tertinggal entas, rata-rata nilai capaian IPM-nya di tahun 2019 naik menjadi 65,64. Namun, nilai tersebut masih di bawah rata-rata nilai IPM nasional, yaitu 71,92. Kebijakan mengenai daerah tertinggal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang memuat 6 kriteria dan 22 indikator dalam menentukan kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Saat ini, terdapat 62 kabupaten daerah tertinggal. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia telah menyelenggarakan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN tahun 2005 sampai 2045 dan diatur dalam PP 78 tahun 2014. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan wilayah dalam pembangunan. Selama periode tersebut, sebanyak 184 kabupaten dari 264 kabupaten telah berhasil dientaskan dari status ketertinggalan, menyisakan 62 kabupaten daerah tertinggal. Dalam 1 dekade penetapan daerah tertinggal, PP 78 tahun 2014 masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Perencana Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada di tahun 2023. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator dan kriteria yang tertuang dalam PP 78 tahun 2014 belum mengakomodir isu-isu kewilayahan sosial budaya yang menjadi akar permasalahan ketertinggalan di wilayah tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka dibutuhkan waktu lama bagi daerah tertinggal untuk lepas dari ketertinggalannya. Sebagai contoh, hasil proyeksi Kabupaten Saburai Jua membutuhkan waktu 49 tahun agar nilai IPM di atas rata-rata Provinsi NTT. Memperhatikan urgensinya, maka perumusan perubahan PP 78 tahun 2014 sangat penting untuk dilakukan. Perubahan PP 78 tahun 2014 melibatkan diskusi aktif dan riset literatur berdasarkan data 62 daerah tertinggal selama 1 dekade terakhir tahun 2014 sampai tahun 2024. Hasil dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan menghasilkan rumusan naskah akademis dan daftar inventaris masalah dengan beberapa substansi perubahan, yaitu perubahan pertama terkait nomenklatur, istilah daerah tertinggal yang diganti menjadi daerah afirmasi atau daerah lambat tumbuh. Perubahan kedua terkait konsep pembangunan yang sebelumnya berfokus untuk pengentasan kabupaten dari status tertinggal menjadi pengurangan kesenjangan pembangunan wilayah pada skala nasional. Perubahan ketiga terkait kriteria dan indikator, di mana sebelumnya hanya menggambarkan kondisi ketertinggalan menjadi kriteria dan indikator yang mengindikasikan akar masalah ketertinggalan. Perubahan keempat terkait substansi mekanisme perencanaan, di mana perencanaan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahunan dan tahunan, baik itu di tingkat pusat dan tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Selain itu, perencanaan yang dilakukan bersifat individually formulated dan tailor-made untuk menyasar isu pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Perubahan kelima terkait dengan kelembagaan. Kementerian yang sebelumnya menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian sektoral yang diatur oleh peraturan setingkat undang-undang diubah menjadi kelembagaan berbasis sekretariat bersama untuk mengkoordinasikan kementerian sektoral. Dengan adanya perubahan tersebut, maka percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat menyasar akar permasalahan di daerah tersebut dan mempercepat pengentasan daerah tertinggal. Pada tahun 2045, diharapkan tidak ada lagi istilah daerah tertinggal saat terwujudnya visi Indonesia Emas. Oleh karena itu, perubahan PP 78 tahun 2014 diperlukan untuk menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Proyek perubahan PP 78 tahun 2014 merupakan bagian dari misi mulia untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Daerah tertinggal takkan kutinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan pembangunan daerah tertinggal membutuhkan kerja-kerja kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan Saudara Dr. Andes Nugroho Setio Nagoro, MSI, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berjudul Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya punya keyakinan output proyek perubahan ini akan membuka ruang partisipasi publik yang lebih baik, sekaligus basis kerja-kerja yang kolaboratif, serta kebijakan induk bagi penyusunan program dan kegiatan yang inovatif pada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan desa untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, khususnya pada periode perencanaan dan pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Tentu kami sepakat dan mendorong revisi PP 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal dan supaya ada program afirmasi. Dalam diskusi, beliau juga sudah sampaikan bahwa ada problem-problem yang harus diselesaikan, terutama kecepatan dalam eksekusi dari percepatan itu. Semoga proyek perubahannya akan memberikan perbedaan bagi kita untuk arah yang lebih baik untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas, termasuk untuk daerah tertinggal. Semangat! Maka akan dihasilkan regulasi yang lebih efektif, efisien, dan bisa mengakselerasi pembangunan desa-desa tertinggal. Semoga dengan perubahan PP ini menjadikan percepatan dalam akselerasi pembangunan di daerah, terutama untuk daerah tertinggal. 78 ini kita berharap semakin cepat pengentasan daerah tertinggal di Indonesia. Mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh Bapak. Sukses terus Pak Nugroho.